Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 6 Januari sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan Putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus Penebus, agar semakin disinari terang cahayanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama yang hari ini kita dengarkan bersama berisi nasihat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Nasihat itu berupa dua ajaran pokok, yaitu ajaran mengenai cinta kasih dan mengenai identitas Yesus. Menurut Yohanes, kedua ajaran ini saling berkaitan. Orang kalau punya cinta pasti akan mengenal identitas Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Dan sebaliknya, bila orang mengenal identitas Yesus pasti akan hidup dan menjalankan cinta kasih. Karena cinta kasih itu berasal dari Allah. Maka Yohanes menandaskan hal itu dengan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam sabda Tuhan hari ini juga dikisahkan atau disampaikan identitas Yesus. Bahkan identitas Yesus ini dipertanyakan oleh orang-orang Nazaret, tempat asal Yesus sendiri. Mereka bertanya, bukankah ia ini anak Yusuf? Identitas Yesus yang asli rupanya tidak dilihat oleh mereka. Mereka lebih mengenal akan Yesus sebagai manusia dan tidak melihat Yesus sebagai anak
Allah. Oleh karena itu, mereka tidak menerima dan menolak Yesus. Dalam kacamata surat Yohanes, karena menolak Yesus sudah pasti mereka tidak mencintai Yesus, dan konsekuensinya mereka juga menolak Allah yang diwartakan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita beriman, pertama-tama adalah mengenal identitas Yesus sebagai Putra Allah, yang nantinya akan mengantar kita mengenal pribadi Yesus. Dari iman akan pribadi Yesus inilah cinta itu lahir. Kita mencintai Allah karena pengenalan kita akan pribadi Yesus. Kita masih dalam suasana Natal. Dan kita tahu, Natal bukan hanya sekedar perayaan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, melainkan penyadaran akan iman kita untuk menerima identitas Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang mau menjadi manusia agar identitas Allah yang misteri itu dapat dikenal oleh kita umat manusia. Dengan pribadi Yesus itu akhirnya kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang mencintai umat manusia. Setelah mengenal identitas Yesus, tentunya pada gilirannya kita mesti mencintai Allah, karena Allah lebih dulu mencintai kita. Disampaikan oleh Yohanes dalam suratnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kita telah mengenal Yesus Kristus, maka wajarlah kalau kita menebarkan kasih kepada sesama. Mari, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah memberikan semangat dan teladan kepada kita semua. Mari, kita pun diajak untuk berbagi kasih dalam kehidupan kita. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih takkan megah diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.